katanya suruh bikin cerita apa, kenapa nggak balik, kenapa mau balik gitu. Ya bilang aja keluarga kirim uang dari Indonesia, jadi kalau bisa jangan menyangkutkan istrimu, itu aja semaksimal mungkin, dan mulai sekarang kamu berbicara dengan istrimu, jadi biar istrimu tidak terlibat. Oh iya gitu. Paham nggak maksudku? Jadi jangan sampai istrimu terlibat di situ. Soalnya kemarin bosnya malah mau ngikut. Ya bagus, tapi ya itu resikonya suatu saat kan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan istrimu. Nggak mau ngikut, ya udah nanti saya yang beliin tiket. Bosnya mau bilang gitu, yang mau nanggung, misalkan saya harus di dalam juga dia, nanti saya yang tanggung di luar gitu, itu malah imbasnya nggak bagus buat majikan ya Mas ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kan saya pernah bilang bahwa saya gitu ya? Pernah menolong orang 10 tahun berikutnya, itu kan saya selama bertahun-tahun itu nggak ada masalah, tapi tiba-tiba saya punya masalah dengan imigrasi dan surat itu keluar saat gebokan Mas. Oh itu ya. Jadi itulah hebatnya Hong Kong. Ya udah, berarti besok saya bilang aja mau pulang gitu, tapi kemungkinan untuk ditahan besar apa kecil Mas? Kecil sih, soalnya penjaranya penuh Mas. Hong Kong penjaranya penuh. Oh iya. Nah, jadi tahanan luar setiap Senin kemungkinan besar sampai melapor. Oh gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya, karena satu-satu orang pengalamannya beda-beda. Karena nggak ada yang pasti gitu ya. Betul. Jadi satu-satu kasus itu beda-beda. Jadi Miss Yuni nggak berani ngomong nih, oh kamu bebas, tidak. Tapi kemungkinannya kecil sekali di penjara karena kamu tidak tertangkap saat bekerja. Tapi saat kamu tertangkap saat bekerja, kemungkinan besar kamu di penjara langsung, tidak dikeluarkan. Walaupun kamu mau pulang Indonesia. Oh tetap tapi pas saya dirilis 2 hari itu berarti polisi udah ada penyelidikan tentang saya ya Mas? Kan kamu nggak bekerja, ya kan nggak diselidiki juga kan, kamu nggak bekerja. Kecuali kamu pas nyekel piring, nyekel mesin atau nyekel apa, kan nggak usah diselidiki, sudah tahu dengan barang bukti. Bener nggak? Iya kemarin saya bilangnya saya lagi nyari kerjaan tapi nggak dapat karena saya nggak punya ID Hong Kong, sementara di situ harus punya ID Hong Kong, saya bilang seperti itu. Iya. Jadi lebih baik jangan banyak bicara, lebih baik ngomong nggak bisa ngomong. Ya? Wes, ojo kok ngomong, walaupun ada yang nerjemahin, bilang aja bingung aku pokoknya pengen pulang, wes. Oh gitu ya. Jangan terlalu pinter ngomong deh, depannya polisi gitu semua dicatat Mas, bahaya loh. Sampean ngomong omongnya dicatat loh. Sampean somben macak lali kecatat loh sampean. Oh iya. Jangan terlalu banyak ngomong di depan polisi. Lebih baik kalau ada penerjemahnya, aku bingung Mbak, aku yang penting pingin pulang aja, wes kemarin aku nulis apa itu aku udah lupa semua. Karena semakin banyak bicara semakin salah. Mau makin banyak bicara makin banyak kesalahan gitu ya. Bener apa bener? Ya iya sih. Kan kepreset omongan terus, akhirnya jujur, akhirnya keblecut. Oke. Enggak, kemarin sih saya jujur dan polos apa adanya. Ya nggak salah, tapi apakah kamu yakin dengan kejujuran dan kepolosanmu bisa membahayakan istrimu? Nah ya itu pasti jadi catatan juga buat dia sih. Betul, mau tidak mau itu menjadi catatan. Semoga istrimu tidak ada masalah, itu aja. Ya udah, berarti saya kesana tetap bilang pingin balik gitu aja ya, karena kemarin sih saya bilang kenapa kamu nggak mau bekerja di Hong Kong. Lah saya kan orang luar Pak, kalau bekerja di Hong Kong juga kucing-kucingan, saya nggak bisa kaya di sini, saya bilang gitu. Dan itu adalah jebakan Batman. Jika kamu bilang iya saya ingin bekerja, ya penjara Wenggo. Enggak, mati kalaupun saya ingin bekerja di sini juga saya nggak bakalan kaya, orang nggak boleh bekerja di sini. Sementara orang kan bekerja pingin kaya, saya bilang gitu sama polisi ini. Yo intinya interview berikutnya jangan terlalu banyak ngomong, wes. Intinya pulang gitu ya Mas ya? Intinya pulang wes, ojo ngomong pingin kerja lah, pingin opo lah, karena inilah, karena itu wes tetap. Sekarang orang rumah sanggup membelikan tiket pesawat. Kapan saya sidang saya pengen pulang. Wes intinya itu toh. Oh gitu ya. Tapi prosesnya juga bisa panjang, bisa sebentar ya. Saya selalu bilang minta doa restu ibu, karena doa ibu itu tembus ke langit ke-7, menembus ruang dan waktu. Oh iya. Jadi kalau orang lain memperkirakan prosesnya 1 tahun,
mungkin dengan doa ibu, doa istri yang ikhlas itu biasanya tembus ke langit ketujuh. Itu saya percaya seperti itu, Mas. Ya. Jadi prosesnya cepat atau lambat itu hanya Tuhan yang tahu. Ya. Moga-moga kasusmu cepat taruh di atas, bisa cepat ditangani. Itu aja doa saya. Ya, makasih Mas. Tadi saya bilang pulang aja gitu. Kemarin tadi kan saya sempat kepikiran ya udah ambil paper aja di sini, tapi kan tak pikir-pikir juga di sini juga saya malah babak belur. Iya, soalnya kalau kamu tetap maksa kerja, dan apes tidak ada dalam kalender, tiba-tiba kamu ketangkap lagi 1 tahun lebih penjaranya. Nah, ya makanya itu terus saya pikir juga nggak mungkin kaya lah orang kerja di sini ya seperti ini kondisinya. Semua serba mahal. Bukan serba mahal ya, serba takut itu. Serba takut, serba mahal juga. Iya. Ya berarti saya intinya pokoknya saya tetap ingin balik dan nggak usah takut bakal dikandangin lagi gitu ya. Seharusnya tidak usah dikandangi karena sampean sudah dikandangi di hari pertama, kecuali sampean punya kriminal yang lainnya. Gitu ya. Misalkan saya ada rekod dari tempat lain, kan kemarin saya diambil foto itu di situ. Ada mungkin pengecekan CCTV atau apa, nanti saya ketahuan itu, ada kemungkinan saya masuk. Maksudnya kan kamu nggak kerja toh, kan kamu cuma masuk saja toh? Enggak. Ya udah. Ya udah. Enggak, mungkin di tempat lain, mungkin di tempat lain terus identik sama saya. Saya kan juga ya pernah bekerja sini, berapa kali bekerja di sini. Setahu saya kalau ketangkep di situ ya situ yang diperiksa sih. Setahu saya ya, kecuali ada yang laporin. Oh gitu ya. Kalau ada yang laporin kamu pasti setiap jejak langkahmu itu akan dicari. Tapi kalau kamu kebetulan ketangkep di situ, ya udah di situ aja. Itu setahu saya ya, dari pengalaman teman-teman yang sudah ketangkep ya. Kecuali kamu dilaporin, di setiap langkahmu itu akan dicari. Oke Miss. Ya udah, makasih Miss ya. Oke, sama-sama, terima kasih. Oke, buat teman-teman, saya tidak berani memastikan apa yang terjadi dengan kalian saat tertangkap. Ini semua berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman kalian yang sudah pernah tertangkap dengan cerita-cerita mereka. Dan satu-satu orang itu beda-beda. Ada yang ketangkep langsung di penjara, ada yang ketangkep 2 kali 24 jam dilepaskan, ada yang ketangkap langsung dilepaskan. Itu berbagai cerita. Ada 1000 cerita di balik paperan. Ada 1001 cerita di balik paperan dan tidak semuanya terungkapkan. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman dan saat ini ada di Indonesia, jika kalian punya cerita-cerita tentang paperan, kalian boleh tinggalkan komen. Karena saya sendiri tidak pengalaman tentang hal ini, saya hanya pengalaman mendengarkan suara ke hati kalian. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mengalami hal yang sama dengan masnya ini, boleh kasih coretan. Dan buat teman-teman yang pernah menjamin temannya sebagai overstay, apakah ada yang pernah mengalami seperti saya? Ada teman overstay dan secara tidak sengaja karena ingin menolong secara kemanusiaan ternyata berakibat fatal pada diri saya sendiri. Jadi saya punya catatan rekod di mana saya pernah membantu orang menjadi penjamin seseorang. Karena itu mulai sekarang saya tidak berani menjamin seseorang untuk masuk Hong Kong kecuali keluarga saya sendiri. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu.